Timnas Jepang U17 harus menelan pil pahit usai disingkirkan Arab Saudi lewat adu penalti di perempat final Piala Asia U17. Kekalahan ini menjadi sinyal kemunduran bagi Jepang yang selama ini dikenal sebagai raksasa sepak bola usia muda di Asia. Di sisi yang lain, Timnas Indonesia justru menunjukkan perkembangan luar biasa dengan memastikan tempat di Piala Dunia U17 dan berpeluang melaju ke semifinal jika mampu mengalahkan Korea Utara. Sebuah pencapaian yang membuka harapan besar dan bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa disejajarkan dengan Jepang dan Korea. Seperti inilah komentar fans Jepang yang kecewa dengan hasil kekalahan ini. Saya menahan diri dan menonton sampai babak pertama, tetapi tim Jepang begitu buruk sehingga saya berhenti menonton babak kedua dan pergi tidur. Kalau saya pribadi sih lebih baik langsung tidur tanpa menonton pertandingan dari awal. Apakah Anda sengaja mencoba untuk tidak memenangkannya? Mereka sangat tidak berdaya dan tidak kompeten. Perwakilan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak bisa berhenti tertawa ketika memikirkan orang-orang di saluran ini yang berharap Korea kalah. Tanpa diragukan lagi, generasi terlemah dalam beberapa tahun terakhir, saya berharap dapat menerima kenyataan ini dan menggunakan kekecewaan ini sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan saya di masa mendatang. Ini adalah penampilan buruk tim nasional Jepang di turnamen Asia. Sungguh menyedihkan, dengan meningkatnya popularitas sepak bola sekolah menengah, para anggota dipilih. Jadi saya berasumsi mereka semua adalah pemain yang cukup berbakat. Apakah pemilihan anggotanya yang buruk atau pelatihnya yang tidak bagus? Generasi paling memalukan di abad ke-21. Kalau sampai turnamen berakhir seperti ini, kita tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia, kecuali mereka mengganti pelatih dan mempertimbangkan kembali pilihan pemain. Saya rasa mereka tidak akan bisa bersaing di turnamen tersebut. Saya sudah lama mengolok-olok Cina dan Indonesia, tetapi saya pikir dalam 10 tahun, Jepang akan menjadi pemain peringkat menengah di Asia. Bahkan di hadapan pelatih, para pemain tampak mulai berpuas diri, yang mana berdampak buruk bagi masa depan mereka. Apakah tidak ada pelatih atau pemain berbakat lainnya? Saya pikir kelompok usia ini sangat bervariasi tergantung pada sutradaranya. Saya kira kita tidak membutuhkan Jilik. Ada begitu banyak tim yang tidak berguna. Bahkan jika kita menghabiskan uang pajak untuk mereka, inilah hasilnya. Siapa pelatihnya? Tim tersebut memiliki pelatih yang ragu-ragu dan lambat dalam mengambil keputusan, serta tim yang nampaknya tidak pernah mau mencetak gol. Mereka mungkin melakukan turnover karena mereka ingin menang, tetapi itulah yang membuat mereka kalah dalam permainan. Sutradara juga memikul tanggung jawab yang besar. Jika sepak bola Jepang akan menurun, akan lebih baik jika Cina dan Korea yang mengalaminya. Jumlah teman yang menurun bersama telah meningkat. Sepak bola Jepang sedang menurun, bahkan mungkin besar mereka tidak akan lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia tahun depan. Hal ini karena tidak ada ruang untuk perbaikan, sehingga lawan dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan pertandingan melawan Jepang, contohnya Australia dan Arab Saudi. Di satu sisi, saya merasa lega karena tidak perlu lagi menonton tim lemah ini. Mereka tidak buruk, tapi mereka terlalu lemah. Tidak ada artinya menang melawan Jerman dan Perancis di Eropa dalam pertandingan latihan jika Anda tidak mempelajari lawan Anda. Di babak kualifikasi terakhir Asia, di mana kami bermain dengan sungguh-sungguh, kami hanya dapat memperoleh hasil seperti ini melawan tim Asia yang telah mempelajari kami secara menyeluruh. Pertahanan dan serangannya sungguh kurang bersemangat. Umpan panjangnya juga berantakan. Jadi saya ingin dia mulai berlatih lagi dari dasar. Sejujurnya saya pikir tim Jepang akan berbuat lebih banyak. Aku tidak pernah menyangka akan selemah ini. Direkturnya tidak kompeten,